人的飞机肯定会巡逻这一带。撤离火车！撤离火车！ Hai sobat Anda Gadget, Rinan di sini. Terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to my YouTube channel. Pada episode kali ini guys, Mimin bakal recap alur cerita film Perang tahun 2021 yang diangkat berdasarkan kisah nyata, yang berkisah tentang pertempuran berdarah antara Amerika Serikat dan Tiongkok di Danau Chanjing pada musim dingin 1950. Dalam cerita film, para pasukan Cina itu dikisahkan selama perang hanya memakan tepung goreng dan kentang beku. Bertepatan dengan itu, beberapa tentara pun banyak yang meninggal dengan kondisi musim dingin yang bersalju. Film ini dirilis tanggal 31 September 2021 dan diganjar dengan rating 5,1 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. So guys, pastikan gadgetnya tidak lowbat, dan ini dia alur cerita film The Battle at Lake Nanjing. Opening movie mengawali kisah di Huzhou, Provinsi Zhejiang. Di sana kita berkenalan dengan seorang pria bernama Wu Qianli, yang diketahui merupakan komandan Kompi ke-7 Satuan ke-9 Angkatan Darat, Batalion Penyusup Tentara Cina. Terlihat dia sedang memegang guci yang berisi abu jenazah saudara laki-lakinya bernama Bailey, yang juga merupakan anggota Kompi ke-7 yang gugur di medan pertempuran. Setelah berperang, dia mengambil cuti kembali pulang ke kampung halamannya dan bertemu dengan kedua orang tuanya dan adik bungsunya bernama Wu Wanli. Namun ibunya yang melihat guci abu jenazah Bailey pun syok dan terjatuh. Qianli kemudian meminta maaf kepada kedua orang tuanya karena adiknya telah gugur di medan pertempuran. Di malam harinya saat makan malam bersama, dia memberi ibunya uang tunjangannya dan berjanji akan membangun rumah agar keluarganya tidak lagi tinggal di rumah apung. Tidak lama kemudian di luar terdengar suara tentara berkuda teriak memanggil namanya. Dia diberitahu jika cutinya dibatalkan karena keadaan darurat dan dia diminta untuk kembali bertugas besok pagi. Baru juga tiba di rumah, dia harus kembali bertugas. Keesokan paginya dia pun berpamitan dan berjanji saat dia kembali dia akan membangun rumah untuk keluarganya. Adiknya kemudian meminta untuk ikut berperang dengannya. Namun dia menolaknya dan mengatakan dia dan Bailey sudah cukup berperang untuk negara dan meminta adiknya untuk menunggunya pulang. Scene kemudian berlanjut pada tanggal 15 September 1950 di Incheon, Korea. Sejak bulan Juli, Jenderal pasukan Amerika bernama Douglas MacArthur menyatakan perang terhadap Korea Utara. Dengan kecepatan tinggi, armada perang Amerika membom wilayah Korea yang berbatasan dengan Cina. Dan mereka mengklaim kemenangan akan mereka capai dalam kurun waktu singkat dalam hanya beberapa minggu. Blade team, just take 8 wings to second location. In position, target locked. Ready to drop. All targets are open. Request action to be confirmed. Over. Base control, this is Blade team. We're over the shooting zone crossing the Chinese border.
Scene kemudian berlanjut di Pulau Wolmido, Incheon, Korea. Terlihat pasukan gabungan angkatan bersenjata Amerika sudah berada di sana. Kita berkenalan dengan Komandan Divisi Marinir ke-1 bernama Jenderal Oliver Smith. Divisi Infanteri ke-7 Angkatan Darat Resimen Infanteri ke-31 atau dikenal sebagai Infanteri Beruang Kutub, di bawah komando Komandan Alan McLean, dan Komandan Satuan ke-10 Angkatan Udara Jenderal Edward Almond, serta pemimpin operasi pasukan militer Amerika yang bernama Jenderal Douglas MacArthur. Dalam pidatonya, MacArthur menjamin kepada prajuritnya, jika mereka akan menang dalam pertempuran dalam waktu singkat, mereka akan merebut Seoul kembali dan membuat Korea utuh. Dia sangat yakin karena menurutnya dia memiliki divisi marinir ke-1 yang luar biasa hebat, dengan para jenderal dan pasukan terbaik yang diciptakan Tuhan. Yakin kita pasti berhasil. Dan jika Tuhan berkehendak, maka perang ini akan berakhir saat Thanksgiving. Lalu salah satu wartawan bertanya, "Apakah kau yakin dengan operasi ini? Kau meremehkan Kim Il-sung, pemimpin Korea Utara yang di-backing oleh Joseph Stalin, pemimpin Uni Soviet, dan Mao Zedong, ketua Republik Rakyat Cina." Namun Arthur menjawab, "Saya tidak pernah meremehkan musuhku. Namun demi yang terbaik buat Korea dan dunia, maka Tuhan akan menuntun jalan kami." I believe we will succeed! Di saat yang sama kita berkenalan dengan Peng Duhai, Komandan Area Militer Barat Laut yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua di Komisi Militer Pusat Cina, yang disingkat CMC. CMC merupakan organisasi pertahanan nasional tertinggi di Republik Rakyat Cina. Scene kemudian berlanjut di Beijing tanggal 4 Oktober 1950. Dalam rapat terbatas, Mao Zedong diberitahu, pada tanggal 15 sampai 19 September yang lalu, lebih dari 70.000 pasukan Amerika bersenjata lengkap mendarat di Incheon, Korea. Pada tanggal 28 September, pasukan rakyat Korea sudah mundur ke utara dari paralel ke-38. Sehingga dengan begitu, pasukan Amerika akan bisa menerobos paralel ke-38 kapan saja. Amerika sekarang ini telah mengumpulkan pasukan di semenanjung Korea dan mengancam keamanan nasional Cina. Mendengar itu, Mao Zedong memberitahu bawahannya, jika Amerika menerobos paralel ke-38, maka mereka juga akan menyeberangi Sungai Yalu, yang artinya pasukan Amerika sudah menginvasi wilayah Cina. Sungai Yalu adalah sungai yang mengalir dan membatasi wilayah Cina dan Korea Utara. Scene kemudian berlanjut pada tanggal 5 Oktober 1950 pada jam 3 pagi. Peng Duhai yang datang mengunjungi Mao Zedong ditemui oleh putra Mao Zedong, bernama Mao Anying. Anying kemudian mengantarnya menemui ayahnya. Mao Zedong sebenarnya tidak menginginkan Cina ikut terlibat perang. Namun jika hal ini demi masa depan dan terwujudnya perdamaian, maka Cina harus berjuang dalam perang ini. Orang asing telah memandang rendah kita, maka kehormatan cuma bisa diperoleh di medan perang. Mendengar itu, Peng mendukung keputusannya demi membantu Korea Utara. Peng lalu mengusulkan kepada Mao Zedong agar mereka juga harus mempunyai pasukan di front timur yang akan ditempatkan di Danau Chanjing untuk melawan pasukan Amerika. Saat beranjak pergi, Anying putra Mao meminta untuk ikut bergabung bersama pasukan. Namun sayangnya Peng menolaknya, karena hanya dia kini putra Mao Zedong yang bisa menemani ayahnya. Namun Mao Zedong datang dan memberitahu Peng untuk mengajak putranya ikut perang bersamanya. Mother, this is Fortune 7 Squadron. We'll cross the 38th and take Pyongyang. Time over target estimated 1 minute. 359er. Mao Zedong yang mengetahui pasukan Amerika memasuki wilayah paralel ke-38 dan sebentar lagi akan memasuki Sungai Yalu. Dia meminta pasukannya untuk tidak tinggal diam, karena hal ini akan menjadikan Cina dianggap lemah dan bodoh oleh musuh. Dia juga mengatakan bahwa kita berada dalam perahu yang sama. Rekan-rekan dari Korea meminta bantuan kita. Untuk itu dia memutuskan untuk mengangkat Peng Duhai sebagai panglima sukarelawan rakyat Tiongkok
untuk memimpin pasukan melawan agresi Amerika. Dengan tegas dia meminta pasukannya untuk segera memulai penyerangan untuk menghindari ratusan serangan di masa mendatang. Scene selanjutnya, Jenderal Arthur berada di markas besar Amerika di Tokyo, Jepang. Dia berbicara dengan Jenderal Edward Almond yang berada di markas besar sementara Amerika di front timur, serta Komandan Pasukan 8 Jenderal Walter Walker yang berada di markas front barat di Pyongyang, Korea. Dia memberitahu mereka jika Angkatan Darat telah memasuki wilayah 38 dan juga Angkatan Udara Satuan ke-10 berhasil merebut pelabuhan Hyungnam Utara Korea. Tampaknya kemenangan sudah dipastikan dan sudah saatnya merencanakan langkah selanjutnya menuju ke Sungai Yalu. Kita telah perintahkan pasukan terlatih untuk menghadapi penolakan dari pasukan Cina. Jika kita mau mengakhiri perang ini, maka kita harus serang di saat besi masih panas. Scene kemudian berlanjut di markas pasukan relawan Cina di Taiyuudong, Korea. Mao Anying, putra Mao Zedong, kini telah bergabung di pasukan relawan dan menjabat sebagai sekretaris dari markas pusat. Dia yang menerima telegram kemudian memberikan laporan kepada Panglima Peng bahwa pasukan divisi marinir ke-1 Amerika sudah berada di Wonsan, Korea Utara, dan kini mereka terus bergerak cepat menuju utara perbatasan. Amerika mengerahkan 25.000 pasukan bersenjata berat untuk berkumpul dari front timur menuju ke Danau Chanjing. Mereka akan menyerang dalam bentuk serangan jepit bersama pasukan mereka di front barat, guna mencapai tujuan mereka menduduki Korea sepenuhnya. Mendengar itu, Panglima Peng meminta mengumpulkan pasukan di front barat untuk menghadapi pasukan Amerika. Di saat yang bersamaan, dia meminta Komisi Militer Pusat untuk mengirimkan pasukan strategis untuk menghadang musuh di Danau Chanjing. Mao Zedong yang menerima laporan itu kemudian meminta Panglima Peng untuk mengerahkan pasukan Angkatan Darat ke-3 Satuan ke-9 untuk menjaga Danau Chanjing. Tugas mereka adalah untuk memancing pasukan Amerika untuk masuk dan memanfaatkan kesempatan untuk menghabisi mereka. Mereka yang berkumpul kemudian ditemui oleh Komandan Satuan ke-9 sekaligus komisaris politik bernama Song Silun. Song Silun mengatakan bahwa sebelum kesini dia sempat berjumpa dengan seorang bocah di jalan yang meminta untuk ikut bergabung dengan pasukan relawan. Lalu Song Silun bertanya kepadanya, "Mengapa kau ingin jadi tentara?" Bocah itu mengatakan, "Kata ayahku, Partai Komunis dan Mao Zedong memberikan tanah pada keluarga kami. Namun orang asing datang ke sini untuk mengambil tanah kami. Saya tidak akan membiarkan itu terjadi." Begitulah seharusnya, kata Song Silung. Kita telah menang atas seluruh bangsa. Namun belum sempat beristirahat, Amerika yang imperialis memicu perang terhadap Korea di perbatasan utara kita. Kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus melawan. Mao Zedong memerintahkan kita pasukan ke-9 untuk menuju ke utara, melawan agresi Amerika dan membantu Korea mempertahankan negara kita. Tidak lama kemudian, Wu Wanli ditemui oleh atasannya yang bersama dengan seorang bocah yang diceritakan Song Silung. Ternyata bocah itu adalah adiknya Wu Wanli. Dia kemudian bertanya kepada adiknya mengapa dia bisa sampai ke sini. Adiknya menjawab dia diam-diam mengikutinya dan menghentikan mobil komandannya di jalan dan meminta untuk ikut jadi tentara. Singkat cerita, di malam hari terlihat Satuan ke-9 bersiap untuk berangkat menuju ke utara. Satu persatu secara tertib mereka naik ke dalam kereta, termasuk pasukan kompi ke-7 gabungan di bawah komandan Wu Wanli. Dan setelah semua pasukan telah berada di atas kereta, mereka pun diberangkatkan ke utara, menuju perbatasan Cina dan Korea untuk menolak agresi Amerika. Di perjalanan, Qian Li menitipkan adiknya kepada rekannya bernama Li di batalion artileri. Dia kemudian memberi arahan kepada rekannya, jika kita tidak boleh ceroboh, karena kita akan menghadapi pasukan Amerika, pasukan dengan peralatan perang terbaik di dunia. Pertempuran ini akan amat menjadi sulit.
Namun kita harus berjuang demi kemenangan. Mereka kemudian mengadakan upacara bergabungnya Wu Wanli menjadi anggota ke-7 Satuan ke-9. Dan setelah upacara di luar kereta, mereka melihat tembok raksasa Cina yang berdiri kokoh di atas bukit. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di stasiun Jian di timur perbatasan Cina. Mereka berhenti di sana untuk mengambil 20 radio transmitter yang akan mereka antar ke markas pasukan relawan di Taeyuidong, Korea, serta mengambil pakaian hangat untuk mereka gunakan, karena di perbatasan suhu udara sangat dingin. Namun belum sempat mengangkut semua pakaian hangat, terlihat pesawat pengintai Amerika. Melihat itu, mereka dengan terpaksa bergegas kembali naik ke kereta untuk melanjutkan perjalanan. Scene selanjutnya, kereta mereka melintas di jembatan Sungai Yalu, perbatasan Cina dan Korea. Namun tidak lama kemudian kereta harus terhenti, karena sebagian rel kereta dalam kondisi rusak dan sedang dalam perbaikan. Sehingga tidak ada pilihan lain selain beristirahat sejenak menunggu rel kereta diperbaiki. Namun dari kejauhan mereka mendengar suara pesawat Angkatan Udara Amerika berada tidak jauh di atas mereka. 3 pesawat Amerika itu melepaskan bom menghancurkan jembatan dan menghancurkan rel kereta di belakang mereka. Qianli yang melihat pesawat itu kemudian meminta semua pasukannya mengambil perlengkapan dan persediaan bahan makanan, lalu segera bergegas meninggalkan kereta. Mereka akan berlindung dan mengambil jalan pintas di pegunungan Nangnim dan akan berkumpul lagi di Danau Changjing. Altitude 350. Mereka yang berhasil menyelamatkan diri memeriksa perlengkapan. Qianli juga terima laporan jika transmitter radio beserta juru sandi aman baik-baik saja. Lalu setelah itu mereka kemudian melanjutkan perjalanan melewati area perbukitan untuk berlindung dari intaian pesawat Amerika. Namun setelah jauh berjalan, mereka harus melewati area terbuka di atas bebatuan. Ya, tentu saja area terbuka akan menjadi sangat berbahaya, karena pesawat Amerika akan dengan mudah melihat pergerakan mereka. Tidak ada pilihan lain, mereka harus bergerak melintasi area terbuka itu. Namun saat berjalan kembali dari kejauhan, mereka mendengar suara pesawat Amerika mendekat. Mereka kemudian memutuskan untuk berbaring di atas bebatuan dan berdiam diri agar keberadaan mereka tidak terdeteksi oleh pilot pesawat Amerika. 2 pesawat yang melintas di atas mereka tampaknya tidak melihat mereka, dan sepertinya mereka aman. Namun ternyata 2 pesawat itu berbalik arah. Setelah 2 pesawat itu pergi, mereka mencoba menolong rekannya yang terluka, sementara beberapa rekannya tewas dengan kondisi mengenaskan. Hingga malam hari mereka terus melanjutkan perjalanan. Scene kemudian berlanjut beberapa hari kemudian. Jenderal Oliver Smith dari ketinggian serta beberapa pesawat tempur
berusaha mencari jejak keberadaan pasukan Cina di lembah pegunungan Nangnim yang bersalju. Setelah berusaha mencari, mereka tidak menemukan adanya pergerakan maupun deteksi transmisi radio dari pasukan Cina. Dia kemudian meminta pilotnya untuk bergerak maju ke zona selanjutnya. Singkat cerita, menjelang petang, mereka yang terus bergerak di area pegunungan mendengar suara tembakan di balik bukit. Mereka kemudian bergerak maju untuk mendekat. Melalui teleskop, mereka melihat rekan mereka dari Kompi ke-6 Resimen 172 bertempur melawan pasukan Amerika. Sepertinya rekan mereka terpojok dan kalah jumlah oleh pasukan Amerika. Jika mereka tidak memberikan bantuan, maka rekan mereka tidak akan bertahan lebih dari 20 menit. Qianli kemudian memberitahu Li dan batalion artilerinya untuk melanjutkan perjalanan, membawa transmitter radio menuju ke markas relawan di Taeyudeong, Korea. Sementara dia memutuskan untuk menyerang pasukan Amerika bersama Kompi ke-7-nya. Sementara itu, Li dan timnya yang terus bergerak. Di tengah perjalanan mereka harus terhenti. Dari kejauhan mereka mendengar dan melihat konvoi kendaraan pasukan Amerika. Pasukan Amerika tersebut datang ke sana untuk memberikan bala bantuan. Li kemudian mengatakan kepada rekannya agar jangan biarkan mereka lewat. Dia kemudian meminta pasukannya menyiapkan mortar
dan melumpuhkan pasukan pengangkut lebih dulu. Mereka akan menyerang dan menyudutkan pasukan Amerika dari ketinggian. Mortar pun disiapkan. Dan saat waktunya tiba, boom!